Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfika Sari, NIM 241901040, kelas PGMI 5E. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara pembuatan serta cara penggunaan dari alat peraga mengenai materi pembelajaran kelas 4 SD, pembelajaran IPA, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Nah, nantinya saya akan menunjukkan alat dan bahan pembuatan serta cara pembuatan dan juga cara penggunaan dari alat peraga tersebut. Stay tune ya. Langkah pertama, siapkan karton, kardus, dan juga lem. Lapisi kardus menggunakan karton hitam tersebut. Setelah terlapisi, buatlah bagian dinding belakang dengan menegakkan bagian karton tersebut. Siapkan styrofoam yang sudah dibentuk segitiga dan juga tempelkan menggunakan lem pada bagian sisi samping kanan dan kirinya. Setelah terpasang, kita menyiapkan styrofoam lagi berbentuk persegi 4 dan kita lubangi bagian tengahnya menggunakan tutup botol yang berbentuk lingkaran. Setelah terlubangi, kita tempelkan styrofoam tersebut di bagian kardus yang sudah dilapisi karton. Tidak lupa kita membuat lingkaran juga dari karton berwarna merah dan kita tempelkan pada bagian dinding belakang. Setelah itu kita siapkan papan nama yang terbaca, yaitu sifat-sifat cahaya. Dan kita bisa menggunakan lidi serta menempelkannya menggunakan lakban. Kita tempelkan pada bagian belakang karton tersebut. Setelah tertempel, maka bentuknya akan seperti ini. Dan inilah hasil akhir pada kotak sifat-sifat cahaya. Dan jangan lupa nanti kita akan beri hiasan pada akhirnya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara penggunaan dari kotak sifat-sifat cahaya ini. Nah, dalam praktek ini kita membutuhkan beberapa bahan ataupun alat. Contohnya seperti senter, cermin, dan juga gelas plastik serta gelas yang sudah diisi air yang berisi pensil. Nah, yang kita ketahui sendiri, sifat-sifat cahaya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat cahaya dapat merambat secara lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, baiklah, sekarang kita akan coba mempraktekkan kotak sifat cahaya pada sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat secara lurus. Nah, caranya kita hidupkan senter terlebih dahulu. Setelah itu, kita arahkan senter pada lubang styrofoam yang pertama ini. Kita dapat melihat bahwa cahaya dari senter ini dapat merambat lurus hingga ke belakang dinding dan menembus lubang-lubang dari styrofoam ini. Hal ini membuktikan bahwa jika cahaya dapat merambat secara lurus. Nah, sedangkan sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Kita dapat mempraktekannya yaitu menggunakan gelas plastik. Gelas plastik ini kita letakkan di depan lubang styrofoam tersebut. Nah, kita letakkan di depan lubang styrofoam dan kita hidupkan senternya. Kita dapat melihat pembuktiannya, yaitu cahaya masih dapat menembus dari gelas plastik ini. Sehingga hal itu membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening.
Nah, sekarang kita coba mempraktekkan sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Di sini kita akan menggunakan cermin yang akan kita letakkan pada bagian styrofoam yang kedua. Seperti ini, saya putar terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita dapat menghidupkan senter. Hal ini bisa terlihat pada bagian wajah saya, yaitu cahaya dari senter yang telah diarahkan ke cermin ini dapat terpantul. Jadi, hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan di alat peraga pada sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Di sini saya akan menggunakan gelas yang berisi air yang sudah diberi pensil. Nah, caranya kita hidupkan senter terlebih dahulu. Setelah itu kita arahkan pada gelas tersebut. Hal ini dapat kita lihat bahwa cahaya yang sudah mengarah ke gelas ini akan membuat terlihat pensil seperti patah. Nah, hal tersebutlah yang membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Nah, itulah tadi video mengenai cara penggunaan dari alat peraga kotak sifat cahaya. Untuk itu, jika masih ada kesalahan, saya memohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.